apa namanya, sekarang itu udah sangat dimudahkan. Jadi kalau dulu memang awal mulai itu harus minimal 10 juta. Kalau sekarang itu start dari 100.000 rupiah. Nah, tujuan dari investasi saham ini sebenarnya menciptakan yang namanya passive income. Ya, jadi Ya. teman-teman sambil kerja dapat active income, ya uangnya tadi disuruh kerja lagi. Nah, teman-teman dapat passive income. Nah, passive income-nya ini berupa ada dua. Oke, nah Gitu. tadi Kak Rifan bilang waktu pertama kali tahun 2008 itu kan modalnya harus besar, harus 10 juta. Ini kalau anak-anak muda geng kreatif sekarang nih mau join investasi, berapa yang harus dimasukkan minimal uangnya? Oke, minimal. Nah, itu tadi yang saya bilang, apa namanya, sekarang itu udah sangat dimudahkan. Jadi kalau dulu memang awal mulai itu harus minimal 10 juta. Kalau sekarang itu start dari 100.000 rupiah. Nah, Oh, dengan start dari 100.000 rupiah itu sudah bisa buka rekening saham. Alala. oke. Nah, jadi sekarang tuh udah mudah banget. Tujuannya sebenarnya baik. Tujuannya adalah ingin membuka akses lebih luas ke anak-anak muda, ke teman-teman milenial yang masih di bangku kuliah, ya, apa namanya, untuk mulai investasi saham. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman geng kreatif di sini ada yang apa namanya, belum kuliah, ya, tapi sudah 17 tahun, itu juga sudah bisa membuka rekening saham. Dan bahkan sekarang Wah, trennya gini, Kalala. Sekarang trennya adalah ada juga nih para orang tua yang dia mungkin merasa, aduh, kayaknya saya telat nih apa kenal investasi saham, ya. Nah, orang tuanya ini membukakan rekening untuk anaknya yang masih di bawah 17 tahun, ya, dibukain tuh rekening saham, tapi masih nama orang tua. orang Tapi yang tuanya ya. ngelola belajar, ya, yang belajar ngelola dana investasi itu si anaknya. Kayak kemarin saya pernah bikin workshop ya di Jakarta. Ya. Ada satu peserta umurnya tahu nggak berapa? 14 tahun. Wow. Nah, jadi 14 tahun udah mulai investasi saham dan saya bilang, wow, itu kamu dipaksa atau enggak? Oh enggak kak, itu apa namanya, kesadaran kesadaran saya sendiri. Memang saya pengen Benar. mulai dari umur 14 tahun. Wah, saya bilang hebat banget kamu. Ya, dulu aja saya mulai dari usia 20 tahun. Kamu mulai dari 20. 14 tahun dia. Wah, luar biasa saya bilang. Nah, sekarang tuh udah cukup banyak teman-teman yang masih muda-muda, ya itu udah mulai investasi saham gitu. Oke. Nah, tadi Kak Rifan juga sampaikan, kalau misalnya kita mulai dari 100.000 rupiah, itu Ya. pakai aplikasi apa sih sekarang itu Nah, yang jadi disarankan? sekarang itu ada sekitar lebih dari 100 pilihan, 100 perusahaan perusahaan sekuritas. Jadi Ya, pilihannya itu ada banyak banget ya. Tapi saya mungkin nggak bisa apa sebut sebutkan. merek gitu kan, karena Ya, karena nggak terafiliasi. Tapi bisa gampangnya gini jualan. teman-teman. Ya, Iya, ya, apa namanya? Tapi gampangnya gini, teman-teman coba cek aja di Google, misalkan nih tadi di galeri investasi ya. Oh, galeri investasi saya bekerja sama dengan sekuritas XXX, misalkan gitu ya, atau ya, sekuritas ABC. Nah, teman-teman benar. gampangnya adalah googling aja. Googling, misalkan, oh, di galeri saya nih sekuritasnya ABC, ya. Coba aja googling sekuritas ABC tadi, ya. Coba coba track apakah dia punya track record yang baik atau tidak, ya. Misalkan Oke. pernah ada kasus nggak sih sebelumnya, ya. Kalau misalkan nggak ada Oke. kasus, kemudian juga diawasi oleh OJK, ya sebenarnya itu cukup aman lah kalau misalkan teman-teman mau membuka dana di situ, karena sekarang itu Ya, enaknya gini Mbak Lala, misalkan nih Alala buka akun, ya, nah RDN-nya tadi itu atas nama Kalala sendiri, itu sekarang ya. enaknya seperti itu. Kalau dulu pas zaman saya 2008 nggak seperti itu. Jadi misalkan nih saya mau buka saham, ya, mau buka rekening, akunnya itu bukan atas nama Rifan Kurniawan. Akunnya itu atas nama Atas si nama perusahaan, brokernya. atas nama brokernya. Nah, jadi memang Oh, oke. waktu tahun 2008
itu memang sempat ada beberapa kasus, yaitu ada broker yang membawa kabur uang nasabah. Nah, tapi sejak OJK dibentuk, aturannya itu semua diubah, jadi uang kita ya atas nama kita, gitu. Jadi risiko sampai kehilangan itu aman, ya. Nggak kejadian lagi sampai sekarang. Oke. Berarti yang tips untuk pemilihan tadi aplikasinya, tadi kan ada seratusan lebih gitu. Jadi pokoknya kita pilih yang sudah diawasi oleh OJK dan tidak ada kasus. Oke, jadi betul. itu nanti nanti bisa Google ya, gitu ya, bisa dicari sendiri. Bisa, betul. Itu ada banyak banget kok pilihannya, mulai dari yang BUMN ada, yang swasta ada, yang terafiliasi sama bank ada, yang independen ada. Itu semua kalau menurut saya sebenarnya kurang lebih sama kok. Ya, cuman intinya kalau tips dari saya tadi diawasi oleh OJK, kemudian juga punya track record-nya baik, nggak pernah macam-macam. Udah itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah platformnya itu sebenarnya kurang lebih sama kok, gitu. Ya, oke. Investasi yang aman buat anak muda apa sih Kak? Kan banyak tuh investasi sebenarnya. Ya, nah jadi sebenarnya gini, investasi saham itu bisa menjadi investasi yang aman, tapi bisa juga menjadi investasi yang risikonya tinggi, Kalala. Nah, kok bisa seperti itu? Maksudnya gini, kalau misalkan saham itu gini, Kalala, sifatnya dia itu fluktuatif dalam jangka pendek. Ya, jadi misalkan nih, hari ini harga saham bisa naik, tapi besok bisa turun. Nah, jadi tiap hari itu akan naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman geng kreatif di sini ada yang udah mulai investasi saham, mungkin tahu nih di 2 bulan kemarin, Februari sama Maret, harga saham nih lagi pada turun, ya karena sentimen IHSG merah sampai 37%, year to date ya. IHSG juga dari 6.300-an sempat ke 4.000, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam jangka pendek mungkin aja seperti itu ya, tapi dalam jangka panjang investasi saham itu akan senantiasa bertumbuh kalau kita investasi di saham yang perusahaannya bagus dan juga harga sahamnya terdiskon. Nah, di sini kalau saya pribadi itu memang saya menggunakan metode yang namanya value investing. Jadi secara sederhana value investing itu seperti gini, kalau misalkan teman-teman tahu apa ya, misalkan kalau kita pakai istilah mobil ya, mobilnya tuh kayak mobil Alphard ya. Jadi kayak kita mau membeli mobil Alphard, tapi harganya bukan harga Alphard, tapi harganya nih harga misalkan harga Xenia. Jadi harga ya, jadi bayangannya seperti itu. Jadi mobil Alphard kan kita tahu ya, mobil yang bisa dikatakan bagus nih, mobil bagus, mobil mewah ya. Nah, mobil bagus, mobil mewah, jadi kita mau beli perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, ilustrasinya seperti itu. Tapi harganya sekarang diperdagangkan di harga Xenia. Harga Xenia kan kita tahu ya relatif murah ya dibandingkan dengan Alphard, lebih murah. Nah, jadi kita cari saham-saham yang seperti itu, saham-saham yang perusahaan yang bagus, tapi harga sahamnya lagi terdiskon. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tipsnya adalah kalau saya ya lebih menyarankan kalau bisa jangan trading jangka pendek, artinya jangan beli jual ya, karena mayoritas itu. Ya, mungkin kalau saran dari saya jangan trading. Kenapa? Tadi yang saya katakan bahwa trading ini risikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena harga saham itu bisa fluktuatif. Ya. Nah, kalau dalam kalau dalam jangka panjang tadi saham yang fundamentalnya bagus harganya terdiskon, ya di jangka panjang itu akan senantiasa meningkat harga sahamnya. Jadi kurang lebih misalkan let's say misalkan di hold 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi lebih ke arah tahunan. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nanti udah mulai buka rekening nih, ya, misalkan beli saham, ya jangan langsung beli saham hari ini terus besok dijual, jangan, sayang sekali, ya. Tapi saya lebih menyarankan gini, katakanlah tiap bulan coba teman-teman mulai start setiap bulan nabung saham 100.000 misalkan,
ya. Hmm. Nanti beberapa bulan dari sekarang, coba tingkatin tuh dari 100.000, coba jadi 200.000 per bulan. Ya. Beberapa bulan lagi coba tingkatin lagi jadi misalkan 300.000, 500.000. Ya, nanti kalau misalkan udah mulai bekerja ya, coba tingkatin lagi jadi misalkan per bulannya konsisten nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan ya. Nanti sampai lama-lamanya, amin amin ya, per bulannya tuh Amin. bisa tambah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, kebayang tuh lama-lama dana investasi teman-teman yang mungkin awalnya tadi 100.000 ya, lama-lama bisa jadi 1 juta, Bisa 10 berlipat-lipat. juta, 100 juta, bisa berlipat-lipat. Nah, tadi tujuannya adalah amin-amin kalau misalkan teman-teman benar-benar konsisten nabung saham dari sekarang, ya nanti ya bisa dapat passive income. Nah, tujuan dari investasi saham ini sebenarnya menciptakan yang namanya passive income. Ya, jadi Ya. teman-teman sambil kerja dapat active income, ya uangnya tadi disuruh kerja lagi. Nah, teman-teman dapat passive income. Nah, passive income-nya ini berupa ada dua. Pertama bisa berupa capital gain, jadi kenaikan harga saham. Yang kedua adalah dividen. Nah, dividen Apa tuh ini gampang. dividen? Saya jelasin satu-satu ya. Jadi gini, teman-teman. Investasi saham itu ada dua keuntungan. Yang pertama adalah yang namanya capital gain. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman beli saham, katakanlah ini bukan rekomendasi ya, tapi contoh aja, contoh. Misalkan teman-teman beli saham Bank BNI, misalkan. Bank BNI sekarang harganya di kisaran Rp4.000 per lembar saham, ya. Kemudian katakanlah 1 tahun atau 2 tahun kemudian, ya, let's say misalkan kita bicara 1 atau 2 tahun kemudian, harga sahamnya naik jadi 6.000 misalkan. Ya, Ya. berarti ya dari 4.000 ke 6.000 itu ada capital gain sebesar 50%. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman invest katakanlah 1 juta rupiah, ya, maka di tahun kedua atau tahun ketiga, di 2 tahun kemudian, nilainya 1 juta rupiah tadi akan menjadi 1.500.000 rupiah. Jadi ada capital gain 500.000 rupiah. Ya. Nah, di luar capital gain 500.000 rupiah tadi, teman-teman bisa dapat yang namanya dividen. Dividen ini ya adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada kita pemegang saham. Ya, jadi contoh misalkan gini, saya pegang, let's say misalkan 10 lot saham BNI misalkan, ya 10 lot saham BNI. Katakanlah satu lotnya itu Rp1.000, Rp1.000 biar gampang ya. Nah, berarti Rp1.000 dikali 10 lot itu kurang lebih Rp100.000. Jadi ada dividen sebesar Rp100.000. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau kepemilikannya 100 lot, ya nolnya tinggal ditambah 1 aja. Dari 100.000 jadi 1 juta. Gitu. Jadi ada dua keuntungan yang bisa didapatkan. Gitu. Jadi udah dapat capital gain-nya, kita dapat dividennya setiap apa? Setiap bulan kah Setiap atau tahun, semester? setiap tahun, biasanya setahun sekali. Oke. Setiap Oke. tahun sekali, gitu. Nah, teman-teman bayangin nih, ya, wah mungkin ada yang bilang, ya kok kecil banget, dividennya cuma 100.000, capital gainnya cuma 500.000, ya kan tadi jumlah investasinya kan mungkin belum terlalu besar 1 juta, ya coba teman-teman bayangin nih, wah gimana kalau someday ya saya bekerja keras, terus dananya saya investasiin, saya sisihkan, suatu saat dana investasi saya bisa jadi 100 juta misalkan. Ya tadi 100 juta ya dengan capital gain tadi katakanlah 50%, teman-teman bisa dapat capital gain 50 juta. Dan di Ya. samping capital gain 50 juta ya, teman-teman katakanlah bisa dapat dividennya itu biasa 3% dari total investasi ya. Berarti ada dividen lagi kurang lebih 3 sampai 4 juta. Nah, berarti itu dalam setahun teman-teman bisa dapat passive income kurang lebih 54 juta. Nah, berarti kan kurang lebih seperti itu gambarannya, Lala. Berarti dengan tadi dana yang bisa kita masukkan itu, kita bisa dapat dividennya juga berlipat-lipat terus gitu ya? Betul. Dan ya, wah mungkin ada yang bilang, ya kok
kecil banget, dividennya cuma 100.000, capital gainnya cuma 500.000. Ya, kan tadi jumlah investasinya kan mungkin belum terlalu besar, 1 juta. Ya, coba teman-teman bayangin nih. Wah, gimana kalau someday ya saya bekerja keras, terus dananya saya investasiin, saya sisihkan, suatu saat dana investasi saya bisa jadi 100 juta misalkan. Ya tadi 100 juta ya, dengan capital gain tadi katakanlah 50%, teman-teman bisa dapat capital gain 50 juta. Dan di samping capital gain 50 juta ya, teman-teman katakanlah bisa dapat dividennya itu biasa 3% dari total investasi ya. Berarti ada dividen lagi kurang lebih 3 sampai 4 juta. Nah, berarti itu dalam setahun teman-teman bisa dapat passive income kurang lebih 54 juta. Nah, berarti kan kurang lebih seperti itu gambarannya, Lala.